Lihat deh, cakep banget kan bunga-bunga cantik ini yang jadi properti. Terus backgroundnya juga udah bagus dan di sini ternyata ada banyak banget pilihannya ya dari background dan juga propertinya. Nah buat people yang lagi cari tempat foto studio buat maternity, prewedding, wisuda dan lain sebagainya, di sini bisa banget ya. The Papara Studio. Nanti pun kita bakal ngobrol bareng sama ownernya tentang gimana sih perjalanan membangun usaha ini. Jadi buat yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Mas Haryo, owner dari The Papara Studio. Mas Haryo apa kabar? Baik Mbak Hani. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini seneng banget loh ngeliatnya, studionya keren ya. Ada berbagai macam pilihan background dan juga propertinya banyak. Pasti buat yang pada suka foto-foto langsung kebayang ya mau apa aja di sini gitu. Tapi sebelum kita bahas ya tentang mungkin tema-temanya di sini ada apa, terus paket-paketnya gitu ya. Kita mau cerita dulu nih, gimana sih perjalanan bisnis dari Mas Haryo ngebangun The Papara Studio? Karena kalau nggak salah udah cukup lama ini berjalan ya Mas? Sudah, jadi The Papara Studio ini sudah ada sejak tahun 2016 di bulan Januari. Awalnya saya bikin ini tuh buat jadi gini, impian setiap fotografer itu kan sebenarnya pengen punya studio. Harapannya kalau punya studio kan jadi brandnya itu lebih kredibel ya. Cuma semakin kesini setelah saya bikin di bulan Januari itu, ternyata kok malah bukan sekadar kredibilitas yang didapat, tapi lebih ke keuntungan secara finansial. Karena peminat di studio foto ini tuh ternyata lumayan juga, terutama di prewedding, bisa foto family juga, terus foto wisuda, dan foto-foto yang lain pun bisa kita arrange di studio ini, gitu Mbak Hani. Oke, jadi ternyata dari impian punya studio foto akhirnya terwujud dan malah menaikkan omset ya, Iya, karena betul. adanya studio ini. Kemudian berarti pada awalnya ini adalah dari jasa fotonya dulu ya Mas? Iya, jadi awalnya tetap dari jasa fotografinya dulu, gitu Mbak. Oke, kalau segmen yang diambil sama The Papara Studio ini ada nggak sih menyasarnya kemana? Sebenarnya kita lebih ke, kalau bisa kita merangkul ke semua segmen. Jadi kita set harga pun mulai dari yang termurah ada, yang mahal ada. Jadi yang kebutuhan, kan tergantung kebutuhan Mbak dari set harga itu. Untuk yang harganya murah itu nanti bisa kita kasih outputnya juga seminim mungkin, tapi tetap tidak mengurangi kualitasnya, gitu Mbak Ani. Oke, jadi dari kuantitinya mungkin berapa foto yang diambil begitu Ya, ya? lebih ke ini sih, lebih ke jumlah cetakan, Jumlah cetakannya. ukurannya, jumlah cetakannya, durasi fotonya, paling itu sih Mbak Ani. Oke, jadi sebenarnya buat segala macam bisa ya? Bisa Apa aja tuh Mas? Maternity, prewedding? maternity, prewedding, foto family, foto sama-sama teman-teman, foto kantor, terus foto produk bisa. Apa aja yang mau disebutin, kalau kita bisa kita bilang bisa kok. Palu gede. Oke, jadi cukup luas ya untuk segmen yang mau diambil oleh The Papara Studio ini. Dan lokasinya nih, di mana Mas? Boleh disebutin dulu? Nah, jadi di The Papara Studio ini ada di Jalan Meranti Raya nomor 45 Semarang. Gitu Mbak. Oke, daerah atas ya, dekat lah kalau sama Undi dan Ya. Polines gitu ya. Kelihatannya itu yang juga paling banyak datang ke sini Mas. Iya, pokoknya warga Tembalang, warga Banyumanik terjangkau lah kalau di sini gitu Mbak. Oke, jadi salah satu tujuan para mahasiswa kalau mau foto wisuda ya. Iya, Nah, kalau high seasonnya nih, berarti biasanya waktu apa Mas? Wisuda itu tadi? iya, wisuda. Wisuda kan kalau sekali periode wisuda kan lumayan panjang tuh Mbak. Nah, itu yang bisa jadi eksisnya kita. Makanya kalau mau foto wisuda di The Papara Studio, kita sarankan untuk booking di jauh-jauh hari. Karena kalau mendekati di waktu wisudanya, biasanya sini udah mulai padat tuh tanggalnya Mbak, gitu. Oke, jadi kalau bisa booking dari jauh-jauh hari ya. Iya. Apalagi kalau rame nanti keburu penuh duluan. Iya, betul. Terus kalau ngomong-ngomong ini kan udah dari tahun 2016 nih ya, Iya. 8 tahun berjalan. Ulang tahun bulan ini ya. Ulang tahun bulan ini ya. Nah, dan tren kan pasti berubah ya Mas. Iya. Bagaimana cara menyikapinya tuh untuk bisa tetap mengikuti tren yang ada biar foto-fotonya tetap update? Oke. Jadi pada awal berdirinya studio ini, kita tuh nggak langsung yang segede ini.
Kita dulu cuma yang kecil, cuma yang Peta. separuh inilah. Nggak yang segede ini dulu, separuh dulu. Setelah di tahun 2021 kita baru besarkan sampai segini gitu. Kenapa kita besarkan? Biar bisa jadi semua style-style kan semakin update ya Mbak ya. Kita ingin mengakomodir biar bisa Bapara Studio itu punya style-style yang berbeda-beda gitu. Karena kalau dulu tuh kan sangat kecil, terbatas di jumlah orangnya, terbatas di jumlah backgroundnya. Nah kalau kita tetap gitu terus kita nggak bisa maju nanti. Makanya kita perbesar, kita tambah background, kita perbanyak properti, jadi bisa sampai seperti sekarang ini. Oke. Gitu. Jadi scale up juga usahanya ya. Iya, Makin gede tempatnya, makin banyak pilihan backgroundnya, makin banyak juga omsetnya ya. Amin. Dan satu hal yang masih penasaran juga, apa arti dari nama The Paparazzi itu? Sebenarnya itu dari kata paparazzi. Cuma ya kayak lebih enak dibikin paparas gitu aja. Terus akhirnya ambil itu aja lah gitu sih. Oke, kedengarannya juga keren sih. Sebenarnya ya asal sih Mbak. Cuma ternyata bisa sampai sekarang ini gitu. Dan udah mulai nempel di ingatan warga masyarakat Kota Semarang begitu ya. Semoga ya. Papara Studio. Lalu kalau kita nanti mau ngebahas lebih dalam nih Mas tentang paket-paketnya ya, dan juga gimana cara bookingnya. Nah ini bisa dilihat di mana? Di Instagram. Jadi untuk reservasi, untuk sampel foto, untuk promo apa aja yang ada di Papara Studio, itu bisa cek di Instagramnya kita di The Papara Studio. Oke, di @thepaparastudio. Iya. Nah, tapi mumpung kita ketemu sama ownernya langsung ya, kita tanya aja untuk paket misalnya nih wisuda yang paling rame ya. Ini gimana? Apakah berdasarkan kepala, terus durasinya berapa lama, paketnya ada apa aja? Oke, untuk paket itu kita mulai dari 350.000. Itu bisa satu background, bisa maksimal di 5-6 orang, dan di durasi 15 menit. Sudah termasuk cetak juga gitu. Oke, cepet juga ya? Iya, tapi kalau untuk foto itu nggak kerasa apa ya? Karena kita udah punya SOP, jadi di waktu yang sesingkat itu Insya Allah udah bisa kalian dapetin yang kalian mau gitu sih Mbak. Oke, nah ini kan sebenarnya 15 menit itu bisa kerasa cepet, bisa juga lama ya. Kalau misalnya kita bingung nih, belum ada yang ngarahin, apakah dari sini juga ada? Ya pasti kalau dari fotografer kita pasti ngarahin kok. Jadi kalau belum ada ide pose, ide foto apapun, nanti datang kita aja ke kita. Nanti kan kita udah ada SOP, harus fotonya kayak apa. Termasuk kalau wisuda bisa foto sendirian juga, gitu. Oke. Jadi bisa sama keluarga, bisa udah dapat foto sendiri juga, gitu Mbak. Jadi foto sama keluarga ada, sendiri ada, diarahin pula ya. Iya. Kayaknya buat yang suka mati gaya kalau foto, nggak usah panik, nggak usah takut ya. Nanti di sini bakal diarahin. Nanti masih banyak yang pengen kita tanyain ya. Jadi buat people yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Ini Usaha Tuh. Oke, people, masih di Ini Usahaku episode The Papara Studio bareng sama Mas Haryo. Mas, kita mau tanya lagi ya. Tadi setelah ngebahas tentang wisuda ya, yang jadi salah satu high seasonnya di sini. Iya. Kemudian kalau kita lihat nih, ini kayaknya cakep banget kalau buat pre-wedding, buat maternity gitu ya. Di sini ada juga? Ada Mbak, kalau di sini kita melayani pre-wedding dan maternity. Dan kebetulan untuk setiap pre-wedding dan maternity
kami menyediakan promo yang ada paket all-in-nya. Jadi all-in itu meliputi foto, make up, dan dress. Jadi kalau kalian mau maternity, mau private, nggak usah bingung-bingung cari make up di mana, cari dress di mana. Di studio kita bisa. Jadi tinggal booking aja, konsultasi aja. Nanti kita bisa sediakan make up dan dressnya mau seperti apa. Seperti itu, Mbak. Oh, gitu. Ternyata sudah ada paket lengkapnya gitu ya. Dan ada harga spesial untuk itu. Ada. Daripada kita susah-susah gitu kan cari vendor lainnya, mau cari baju apa gitu, ternyata di sini udah disediain. Dan ada pilihannya berarti ya kalau kayak ada pilihannya kok. Jadi nanti klien tinggal mau pilih bajunya mau seperti apa, nanti kita kirimkan listnya bajunya apa aja gitu. Oke, kalau misalnya buat family Mas gitu, bisa nggak sih dapat kayak tadi tuh ada baju, ada makeup gitu, misalnya tambah? Sebenarnya bisa, karena kan di sini sifatnya kan opsional ya. Kalau mau nambah kita bisa usahakan gitu sih, Mbak. Oke, tapi kalau misalnya nggak diambil tetap sesuai dengan harga include-nya itu ya? Iya, betul. Oke, jadi mending diambil aja sih ya. Udah untung banget kalau misalnya ada kayak gitu. Nah, terus selain yang ada di studio ini begitu ya, kalau kita lihat itu kan fotonya ada banyak banget. Ini berarti melayani di luar untuk foto-foto atau kebutuhan lainnya? Ya, sebenarnya kalau di Paparazz ini kan basicnya kita dari pre-wedding dan wedding. Kita juga melayani juga company profile, terus untuk video-video corporate, untuk foto mebel, foto produk. Jadi kita melayani foto dan video juga ya. Jadi nggak cuma foto aja, tapi foto dan video kami melayani semuanya gitu, Mbak. Oke, jadi untuk semua kebutuhan visual, foto dan video pokoknya sih bisa ya. Iya. Buat apa aja. Dan kita bisa nggak sih kalau saya untuk konsultasi, terutama untuk yang mau pre-wed dan maternity ya, karena kadang kan mungkin bingung mau kayak gimana gitu. Ya. Kita kalau bisa setiap klien itu konsultasikan ke kita, karena pasti kan klien itu punya ekspektasi kalau foto tuh maunya seperti apa. Tapi kan kalau tidak dikomunikasikan kita kan nggak tahu. Jadi sebaiknya sebelum mau foto kita sharing aja, Kak, aku pengennya kayak gini, Kak, aku pengennya kayak gitu. Jadi nanti kita bisa akomodir keinginan klien. Jadi kita harapkan foto-foto ini tuh bisa sesuai yang klien harapkan gitu. Jadi komunikasinya juga penting. Iya, betul. Dan so far udah punya beberapa karyawan berarti, Mas? Di sini kita ada 5 karyawan. Berapa fotografer? Di ini 2 fotografer, 2 admin, terus 1 apa ya? Terus kira-kira untuk rencana ke depan nih, The Paparazz bakal ada apa? Terus mungkin harapannya seperti apa untuk usahanya ini, Mas? Oke, untuk harapan kedepannya, semoga kita bisa nambah studio lain, kita bisa menambah ke sektor industri di fotografi yang lainnya yang belum kita reach up saat ini, dan semoga bisa makin tetap eksis ya di tengah gempuran perang di industri ini. Bener, tapi kelihatannya kalau misalnya udah punya tempat di hati masyarakat Kota Semarang pasti bakal bisa tetap eksis ya. Amin. Paparazz Studio. Terima kasih udah sharing, Mas. Sama-sama. Pengalamannya selama ini menjalankan bisnis ini, dan semoga nantinya buat people yang mungkin lagi cari ya tempat untuk studio foto bareng sama keluarga ataupun keperluan lainnya, bisa langsung datang aja ke The Paparazz Studio. Ya. Dan terakhir nih, kalau misalnya kita pengen tahu ada promo-promo apa dari The Paparazz Studio, ceknya di mana, Mas? Nanti bisa cek di Instagram kita di @thepaparazstudio. Di sana kita biasanya update buat promo-promo yang sedang berlangsung. Jadi jangan sampai kelewatan untuk promo-promonya. Terus stay tune terus di Instagram dan di TikTok kita. Oh, ternyata ada TikToknya juga ya, Mas ya. Nah itu jangan lupa di follow biar nggak ketinggalan info promo-promonya. Dan terima kasih banyak Mas Aryo. Terima kasih sudah banyak. berbagi informasi pengalamannya dalam membangun bisnis ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk e-people semua. Dan juga jangan lupa saksikan terus Ini Usahaku yang tayang di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Di subscribe biar nggak ketinggalan ya. Buat yang pengen kita liput punya usaha unik menarik, silahkan baca Instagram @Semarang Pemkot. Kalau gitu saya Hani Nurmalita bersama kerabat kerja tugas dan juga Mas Aryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.